Anak-anak yang lahir di tahun 80 sampai 90-an pasti sudah familiar dengan sinetron Si Manis Jembatan Ancol yang sempat diputar di stasiun televisi nasional. Sinetron tersebut disadur dari sebuah kisah nyata di mana ada seorang gadis yang mati dibunuh di sekitar jembatan tersebut. Lalu arwahnya masih gentayangan di sana. Kadang-kadang arwah gadis tersebut sering menampakkan diri kepada masyarakat sekitar, sehingga ia dijuluki sebagai Si Manis Jembatan Ancol karena parasnya yang memang cantik. Misteri Jembatan Ancol ini memang masih sangat menarik untuk diperbincangkan, meskipun beberapa tahun terakhir sudah tidak pernah ada laporan mengenai penampakan hantu Si Manis ini. Tapi tetap saja Jembatan Ancol dianggap sebagai salah satu tempat angker di Jakarta. Aura mistis masih terasa jika Anda datang ke kawasan Jembatan Ancol pada tengah malam. Nah, untuk mengetahui misteri dan kisah-kisah seram di sekitar Jembatan Ancol, simak video ini sampai selesai. Asal-usul Si Manis Jembatan Ancol. Ada dua versi cerita berbeda mengenai sosok Si Manis yang menghuni Jembatan Ancol. Cerita pertama adalah dikisahkan seorang gadis bernama Maryam tewas di sekitar jembatan ini setelah diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria. Saat menyadari bahwa Maryam sudah tak lagi bernyawa, para pemerkosa tersebut berinisiatif membuang jasadnya di Jembatan Ancol. Mengingat kematian Maryam yang tak wajar, maka arwahnya pun dipercaya masih bergentayangan di sekitaran jembatan tersebut. Misteri Jembatan Ancol yang kedua ini berbeda dengan cerita yang pertama. Gadis bernama Maryam yang dipercaya sebagai sosok makhluk halus yang menghuni Jembatan Ancol ini memang tewas di jembatan tersebut, tetapi tidak diperkosa seperti cerita yang pertama. Asal-usul Si Manis Jembatan Ancol dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu, tanah air masih dijajah oleh Belanda dan nama Jakarta masih Batavia. Ada seorang gadis muda yang tinggal di sebuah paviliun milik orang kaya bersama ibu dan kakaknya. Nama gadis itu adalah Maryam. Maryam merupakan kembang desa yang kecantikannya membuat para pria di desa bertekuk lutut di hadapannya. Hingga orang kaya pemilik paviliun tersebut tertarik pada Maryam dan bermaksud mengawininya. Namun Maryam menolak karena tahu hanya akan dijadikan selir olehnya. Singkatnya, Maryam kabur untuk menghindari paksaan juragan kaya pemilik paviliun tempat tinggalnya itu. Pelarian Maryam mengantarnya ke kawasan Ancol. Sampailah Maryam, ternyata di sana ada seorang pria kaya lainnya di Batavia yang memiliki villa di kawasan Bintang Mas Ancol. Pria kaya bernama Oi Tambasya tertarik ketika melihat Maryam. Oi memerintah centeng-centengnya untuk segera menangkap Maryam untuk dijadikan wanita simpanannya. Ketika centeng-centeng Oi hendak menangkap Maryam, gadis itu memberikan perlawanan sekuat tenaganya. Namun naas, tenaga Maryam tidak cukup kuat melawan tenaga dua pria tersebut. Akhirnya Maryam pun tewas dan jenazahnya dibuang begitu saja di area persawahan yang jaraknya sekitar 400 meter dari Jembatan Ancol. Dari cerita inilah misteri Jembatan Ancol jadi santer dan dibicarakan sampai saat ini. Penampakan Si Manis Jembatan Ancol. Bukan sekali hantu Si Manis menampakkan diri di hadapan manusia. Sosok hantu ini pernah menampakkan diri dari tahun 1960 sampai 1990-an.
Berikut adalah sejumlah misteri jembatan Ancol seputar penampakan hantu si manis. Pada tahun 1960-an, jembatan Ancol masih berupa empang. Di atas empang ada beberapa perahu. Kala itu, malam sudah mulai larut dan salah seorang pendayung perahu hendak pulang ke rumahnya. Namun, tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang minta diantarkan dengan perahu. Setelah berkeliling di seputar empang, gadis itu turun dan membayar sejumlah uang kepada si pendayung. Betapa kagetnya pendayung perahu tersebut, karena sepeninggal gadis itu, uangnya berubah menjadi beberapa lembar daun. Cerita misteri jembatan Ancol yang satu ini bisa membuat bulu kuduk Anda meremang. Kisah ini bermula dari pengakuan seorang pelukis di kawasan Ancol, yakni Mbah Broto. Pada tahun 1985, suatu malam di tengah hujan yang rintik-rintik, Mbah Broto didatangi oleh seorang wanita cantik di kios lukisannya. Perempuan itu meminta Mbah Broto melukis dirinya. Ketika lukisan tersebut baru jadi separuh, Mbah Broto pamit ke kamar mandi. Saat beliau kembali, wanita yang menjadi model lukisan itu sudah tidak ada. Ia bertanya kepada pelukis lain yang juga membuka kios di dekat kiosnya. Si pelukis lain itu mengatakan bahwa wanita yang dimaksud pergi ke suatu arah sambil menunjuk arah kemana wanita itu pergi. Mbah Broto memang melihat sosok wanita itu dari belakang, tetapi wanita itu tampak berjalan melayang seperti hantu. Sejak saat itu, Mbah Broto dan pelukis lain yang berada di sekitar Ancol mempercayai bahwa sosok yang minta dilukis itu adalah si manis jembatan Ancol. Kisah lainnya dari Bapak Ansori yang memiliki sebuah kios rokok di sekitar jembatan Ancol. Ketika baru saja membuka kiosnya, Ansori sudah mendapatkan salam perkenalan dari hantu si manis ini. Ketika itu Ansori menjaga kiosnya hingga pukul 1 dini hari. Suasana hujan gerimis menambah kesan angker di jembatan tersebut. Tiba-tiba Ansori melihat seorang wanita datang mendekati kiosnya. Wanita itu tersenyum kepada Ansori. Ketika jaraknya hanya sekitar 50 cm, Ansori bertanya, "Mau beli apa, Neng?" Hanya dalam satu kedipan mata, wanita itu hilang. Ansori menjelaskan bahwa wanita tersebut memiliki paras yang sangat manis dan menggunakan baju berwarna kuning dan rok abu-abu. Bukan hanya Mbah Broto atau Ansori saja yang mendapat salam perkenalan dari si manis. Tukang ojek bernama Yoto pun pernah membonceng penumpang misterius yang dipercaya sebagai hantu si manis. Saat itu, Yoto sedang mangkal pada pukul 5 pagi. Kemudian ada seorang wanita cantik yang mendekatinya dan minta diantar ke dekat jembatan Ancol. Yoto pun langsung mengiyakan dan mempersilahkan wanita itu naik ke motornya. Di sepanjang jalan, Yoto berusaha mengajak ngobrol penumpangnya untuk mencairkan suasana. Namun si penumpang hanya diam saja. Ketika tiba di kawasan Ancol, Yoto mempersilahkan wanita itu turun dan betapa kagetnya ketika melihat di boncengannya sudah tidak ada siapa-siapa. Alhasil Yoto langsung ngebut dan lari meninggalkan kawasan Ancol. Di zaman sekarang, misteri jembatan Ancol memang sudah tidak santer terdengar. Pada tahun 90-an, kisah si manis ini pernah diangkat ke layar kaca. Pemeran si manis di sinetron ini adalah Diah Permatasari dan Kiki Fatmala. Tak disangka-sangka, film ini cukup melejit dan disukai oleh masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, jembatan Ancol masih dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Bahkan ada aturan tidak tertulis yang mengharuskan kita untuk membunyikan klakson saat lewat jembatan Ancol untuk menghormati arwah si manis yang dipercaya masih berada di sana. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah mendengar cerita tentang si manis jembatan Ancol ini?
Tuliskan di kolom komentar ya.